Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kreatif Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Roma Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol santai masalah usaha nih guys. Ya, kali ini nggak pembahasan masalah jamur tiram, tapi kali ini pembahasan tentang usaha bisnis kuliner yang bisa teman-teman coba di rumah nih, terutama buat ibu rumah tangga ini ya guys ya. Cocok nih guys, kalian coba di rumah, omsetnya ya lumayan lah, 50% dari modal. Karena kan kita tahu sendiri kalau bisnis kuliner itu kalau udah berjalan, ada pasar, ya tinggal mutar aja deh ya guys ya modalnya. Nah, bisnis apa yang mau Insan bahas? Makanya kalau yang mau tahu kalian harus subscribe dulu, tonton terus videonya sampai habis ya guys ya. Nah, jadi berhubung suaminya seorang pengusaha ya guys ya, walaupun kecil-kecilan itu udah dikatakan pengusaha, makanya istrinya juga harus kita latih, kita tempa menjadi seorang pengusaha guys. Karena jalur wirausaha atau wira swasta itu yang keuangannya terus berputar setiap hari, keuntungannya akan nampak setiap hari. Yang penting manajemen keuangannya bagus dan permodalannya itu bagus guys. Nah, jadi bisnis berhubung istri itu pinter masak, pinter mengolah makanan, jadi Insan arahkan dia untuk ke ala jalur kuliner ya guys ya. Nah, kuliner apa yang kemungkinan bisa prospek dan bisa menguntungkan di saat-saat seperti ini itu pastinya ya makanan cepat saji seperti gorengan ataupun makanan-makanan yang ringan-ringan lah ya guys ya, yang murah dan terjangkau, yang pastinya enak ya guys ya rasanya. Nah, jadi berhubung istri pinter masak nih ya guys ya, jadi Insan arahkan dia untuk membuat beberapa jenis olahan ringan yang murah dan masyarakat ya guys ya, yaitu risol guys. Sebelum bulan Ramadan kemarin ada beberapa olahan yang udah dicoba sih guys, tapi berhubung karena Ramadan ya kalau kita mau banyak-banyak juga nanti takutnya nggak habis guys, karena tahu sendiri bulan Ramadan itu memang persaingan kuliner itu sangat banyak ya guys ya, yang nggak pernah jual kuliner, nggak pernah jual makanan, dia jadinya jual. Nah, jadi daripada kita pusing-pusing, jadi kita tinggal melanjutkan yang sebelum Ramadan ada langganan aja guys. Nah, risol ini adalah olahan yang simpel, mudah, dan murah. Kemudian juga semua orang pasti suka ya guys ya. Semua orang pasti suka, kemudian harganya terjangkau. Nah, jadi banyak faktor yang memungkinkan ini laku ya guys ya. Memungkinkan ini ya mudah terjual, terlebih kalau rasanya enak pastinya akan dicari. Di sini Insan mau kalkulasikan bagaimana proses keuangan ataupun perputaran usahanya aja. Jadi buat teman-teman kalau misalkan video ini rame kemudian banyak yang komen mau tahu resepnya, nanti akan Insan buatkan video tutorialnya. Tapi kalau sini ya nggak Insan buatkan ya guys ya. Jadi kalau misalkan rame nih, Insan buatkan video tutorial di video berikutnya. Dan untuk manajemen keuangannya sendiri akan Insan bagi menjadi dua ya guys ya, modal dan keuntungan. Dan proses pengerjaannya itu ringan, simple, mungkin hanya memakan beberapa jam aja untuk menghasilkan risol sebanyak 180 atau 200 mungkin, tergantung kemahiran kita lah dalam mengolah. Makanya di sini Insan ya berhubung bulan Ramadan ya ada waktu sedikit, ya Insan bantu-bantu istri ya guys ya, bantu-bantu dalam proses pengerjaannya. Jadi lebih dan kurang itu ya 3 jaman udah selesai ya guys ya. Dengan omset penjualan satu bijinya itu 1000 guys. Jadi kalau kita selesai 150 atau 180 berarti ya 180.000 atau 150.000 dengan kalkulasi perbandingan antara modal dan keuntungan itu 50-50. Jadi kalau kita keluar modal 50 ya otomatis nanti dapatnya 100, yang 50 keuntungan bersih guys. Seperti itu dia. Menggiurkan kan guys? Makanya teman-teman harus coba dunia usaha, mengerjainya di rumah, kemudian juga santai. Nah, kita bisa berpenghasilan ya minimal 50-70.000 satu hari, itu udah bisa bantu-bantu uang dapur ya guys ya, buat teman-teman yang udah berumah tangga nih guys. Kemudian Bang, kalau jual seperti itu target pasarnya gimana? Pasti kan udah banyak penjual gorengan, udah banyak penjualan yang di pinggir-pinggir jalan. Nah, jadi kita harus berpikir smart untuk pasar guys. Sekali lagi, pengusaha harus berpikir smart, harus berpikir cerdas, harus punya peluang, bisa melihat peluang lah minimal seperti itu. Jadi begini guys, awal ceritanya itu karena ada seorang ponakan yang dia itu ya maulah dikasih usaha apa gitu ya guys ya. Jadi karena istri punya kemampuan ataupun keahlian dalam mengolah makanan, jadi dia bawa olahan risol ini ke sekolah guys. Itu dia membawa 40 biji risol. Nah, kemudian kan satu ruangan itu, satu kelas itu 40 ya guys ya. Nah, ya anggap aja lah nggak semua orang beli, tapi kan satu orang nggak mungkin hanya beli satu. Jadi kita anggaplah habis ya guys ya dalam satu kelas itu 40.
Nah, untuk sekolah sendiri itu punya sekitar 5 sampai 8 lokal ya guys ya, per satu kelas. Nah, kelas 1 misalkan ada 5 sampai 8, ada yang 7, ada yang 4, ada yang ya minimal ada 5 lah gitu guys ya. Untuk swasta, apalagi negeri pasti banyak ya guys ya. Untuk kelas 1-nya, belum kelas 2-nya, belum kelas 3-nya. Jadi bayangkan kalau dalam setiap kelas kita udah punya satu reseller, misalnya seperti itu lagi ya, reseller penjual dalam setiap satu kelas. Jadi anggap aja satu sekolah itu ada 15 lokal, 15 kali 40 aja udah berapa itu guys ya, kalkulasinya seperti itu guys. Itu yang akan kami jalankan nanti selesai lebaran, maka kantin di sekolah itu bisa tutup ya guys ya. Dan kemudian yang selanjutnya adalah bang, kan nggak mungkin setiap hari orang itu makan risol ya guys ya. Nah, jadi tujuan kita sebagai pengusaha itu harus berpikir lagi smart, ide-ide kreatif kita harus kita timbulkan olahan makanan apa saja yang mungkin disukai anak-anak sekolah guys. Anak-anak sekolah yang masih sekolah-sekolah SMP SMA lah, makanan gorengan-gorengan itu adalah hal yang paling dicari lah. Hal yang paling dicari, apalagi kan murah 1.000, kemudian terjangkau dan rasanya enak. Nah, itu udah pasti ya mereka akan stay di situ aja, nggak perlu keluar kantin panas-panas, paling tinggal cari minum aja. Kalau mau jualan minum sekalian itu sangat profit ya guys ya, jadi di sekolah-sekolah seperti itu. Nah, untuk tampilan risolnya akan sedikit Insan gambarkan nih guys ya, buat teman-teman biar nggak penasaran, biar nggak bilang hoax, biar nggak bilang cuman karang-karangan aja. Ini dia guys. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya guys ya. Ini dia adalah wujudnya, ini risol ayam yang sedang kami olah. Jadi kalau untuk bulan Ramadan mungkin kami hanya sekitar buat 100-an aja ya guys ya. Itu untuk pesanan-pesanan online dari Facebook atau dari WhatsApp. Kemudian dari sisanya itu ada sekitar 40 sampai 60 itu ditaruh di kedai-kedai guys. Hanya satu tempat sih kedai ya guys ya. Dan dia itu nggak pernah jual gorengan, tapi berhubung ini bulan Ramadan, jadi kita coba titipin dan alhamdulillah dari puasa pertama sampai ini udah habis terus sih guys ya. Habis terus dan laris terus. Nah, jadi ini bahan utama yang paling agak mahal ya cuman ayam ya guys ya. Tapi kan ayam ini juga naik turun, nggak selamanya mahal. Nah, ini bahan utama yang paling mahal itu ayam. Kemudian ini risol yang baru selesai dibuat guys sama istri guys. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Kalau kalian penasaran, kalian komen aja di bawah, nanti akan Insan buatkan tutorial bahan-bahannya yang lengkap sampai jadi seperti ini guys. Nah, untuk yang ini kita akan coba gambarkan lah ya guys ya, seperti ini pembuatannya. Ini untuk tepung cairnya. Tepung cairnya kita menggunakan tepung kanji guys. Nah, ini memang tugas Insan ya guys ya. Tugas Insan ini memang yang ini. Kita bantu-bantu lah. Namanya istri udah capek ya guys ya, jadi kita bantuin. Nah, ini tepung kanji kita gunakan secukupnya aja, jangan terlalu banyak karena bisa keras kulitnya guys, tidak. Nah, setelah jadi adonan cairnya tuh seperti ini guys. Ini garpu ini tujuannya untuk mengangkat ya guys ya. Jadi awal-awalnya kita letakkan seperti ini guys. Nah, sebelumnya jangan lupa cuci tangan dulu ya guys ya, karena ini olahan untuk makanan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini kita pindahkan ke dalam tepung panir guys, seperti ini. Ini satu lagi. Nah, seperti ini baru kita selimuti dia dengan tepung panir seperti ini guys. Nah, supaya dia lebih cantik guys, tampilannya itu seperti ini guys. Dan ini murah ya guys ya, ini jual harga 1.000-an. Ini udah risol ayam yang sudah enak lah buat teman-teman yang mau icip-icip, kemari ya guys ya, gratis. Nah, setelah selesai baru kita gabungkan dengan ini guys teman-temannya. Nah, seperti itu guys, lebih kurang untuk pengerjaan lengkapnya. Kalau video ini rame, kalian banyak yang like, kemudian kalian penasaran bagaimana resep dan cara pembuatannya dari awal, kalian komen di bawah. Kemudian besoknya akan Insan buatkan video tutorialnya guys. Nah, bagaimana? Apa kalian tertarik? Ini adalah usaha dengan omset 50/50, hampir mirip-mirip dengan jamur, tapi ini pekerjaannya ataupun waktu nunggunya nggak sampai berbulan-bulan dengan jamur ya guys ya. Makanya Insan kerjakan. Nah, kalau ada yang penasaran, jangan lupa ditulis di kolom komentar di bawah. Akan Insan buatkan tutorialnya. Kita jumpa di video yang berikutnya. Semoga video bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.